Hai Sobat Kompas.com, senang sekali hari ini aku dapat kesempatan spesial untuk bisa ajak kalian semua ngintip-ngintip di proses pembuatan film Cek Toko Sebelah 2. Kalian tahu dong pasti bos dari film ini siapa? Pak Parwes? Oh iya, bener juga sih. Tapi tentunya pasti semua orang tahu nih film adalah filmnya Ernest Prakasa. Jadi ini adalah film sequel dari film Cek Toko Sebelah. Jadi proses syuting film CTS 2 ini sudah dimulai dari akhir Juli 2022 nih teman-teman. Dan hari ini aku dapat kesempatan untuk ada di lokasi syutingnya. Seperti apa sih keseruannya? Nanti kita akan tanya-tanya langsung ya. Kita langsung tanya aja yuk, karena kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Ko Ernest Prakasa. Check it out! Mungkin bisa diceritain sedikit nih kok, kalau tadi udah katanya CTS 2 adalah 1 bulan setelah film pertama ya? Betul. Tapi kalau misalnya untuk dari segi ceritanya mungkin bisa diceritain sedikit kok, ini bercerita tentang siapa? Iya, jadi kalau Cek Toko Sebelah pertama itu sentral konfliknya adalah di sang ayah, Afuk ya, yang tentunya berdampak ke Erwin sebagai anak kedua dan Johan sebagai anak pertama. Kalau di yang kedua ini kita justru konfliknya Erwin dan Johan yang berdampak ke Afuk. Jadi Erwin punya masalah sendiri, Johan punya masalah sendiri. Erwin ini masalahnya adalah dia mau menikah, tapi calon mertuanya yaitu mamahnya Natali. Natali kali ini diperankan oleh Laura Basuki, mamanya diperankan oleh Maya Hasan. Itu merasa ada banyak hal di keluarga Erwin yang buat dia tidak memuaskan lah. Secara kriteria, secara bibit-bibit bobotnya tuh nggak masuk hitungan gitu kasarnya. Sementara di saat yang bersamaan, Johan sama Ayu tuh lagi berjuang memberikan pengertian kepada Afuk bahwa mereka sebagai pasangan suami istri tidak ingin punya anak. Itu juga salah satu isu yang kita tangkap di luar bahwa child free movement gitu kan, sesuatu yang lagi didengungkan juga dan kita pengen bahas gitu. Jadi memiliki anak itu sebenarnya adalah hak atau kewajiban gitu. Itu ada di plotnya Johan dan Ayu. Oke. Ya ini menarik sih karena mengambil sudut pandang, kalau kemarin sempat dengar juga dari pressconnya Ko Ernest, ada sudut pandang perempuan di film ini, betul ya Ko ya? Pasti, karena keterlibatan Meira di sini salah satu peran pentingnya itu, dia ngasih perspektif perempuan dalam kita memandang sebuah isu gitu kan, ngomongin soal child free, ngomongin soal Ayu nggak pengen punya anak. Kita sama-sama, misalnya gue sama Meira sama-sama sepakat bahwa oke, kita sepakat ya bahwa manusia itu memiliki anak itu hak bukan kewajiban. Walaupun kita sudah sepakat pada itunya, tapi kan cara kita memandang isunya beda. Perspektif laki-laki dan perspektif perempuan pasti beda gitu. Nah ini yang check and balance ini yang menurut gue jadi membuat storytellingnya itu berimbang gitu, utuh. Jadi nggak berat sebelah cowok banget, tapi nggak juga jadi cewek banget, tapi berimbang gitu. Tapi ada ide masukin isu soal child free ini keresahan juga atau memang apa kok? Iya, salah satunya itu salah satu yang gue rasain. Kenapa sih orang tuh kalau udah nikah terus kayak orang tua, lingkungan gitu kayak nggak pengen punya anak tuh dibilang egois, nggak pengen punya anak dibilang nggak menghormati orang tua. Padahal kan punya anak itu tanggung jawab besar, dan yang bertanggung jawab ya siapa lagi kalau bukan orang tuanya itu sendiri gitu. Jadi seharusnya menjadi hak mereka, pilihan mereka untuk mau atau enggak gitu. Iya, itu stigma-stigma yang Betul. luar biasa. Jadi ya tetap isunya tetap berusaha untuk, walaupun kemasannya drama komedi, tapi kita selalu berangkat dari isu-isu sosial yang buat kita deket dan penting untuk dibahas gitu. Tadi sempat disinggung sedikit soal pergantian pemain, tapi aku mau lebih nanya ke dalam sebuah film nih kok, plus minusnya ada pergantian pemain tuh apa sih kalau dari pandangan Ko Ernest? Plus minusnya udah pasti orang sebagian akan merasa janggal karena loh kok kemarin yang meranin ini, sekarang yang meranin ini gitu, ada rasa seperti itu. Plusnya adalah kalau memang si penggantinya ini lebih sesuai dengan kebutuhan karakter yang ada di film ini. Seperti yang gue bilang bahwa kebutuhannya Natali di film pertama dan Natali di film kedua ini sangat jauh berbeda gitu. Kita membutuhkan tipe aktor yang berbeda. Natali di yang pertama karena memang dari awal gue nggak pernah rancang ini jadi sebuah trilogi atau sequel atau apapun.
ya memang bukan sebuah karakter yang punya beban sekompleks sekarang. Iya. Tiba-tiba sekarang Natalie menjadi sentral ceritanya gitu. Nah itu membuat kebutuhan aktornya juga jadi berbeda. Kayak gitu sih. Jadi plus minusnya kira-kira begitu. Tapi pas lagi waktu diumumkan si Laura Basuki ya sebagai Natalie ini, apakah ekspektasi para penonton lebih tinggi atau gimana di Cek Tok Sebelah 2? Sepertinya sih demikian ya, karena Laura tuh kan aktor yang sudah proven lah ya. Ya buktinya Piala Citranya udah 2 gitu. Kalau nggak bagus nggak mungkin punya Piala Citra 2. Clarence kan juga Piala Citra juga dong. Iya, tapi kan saya kan lagi ngomongin Laura, Oh iya, ngomongin saya. Tapi maksudnya proven gitu, sudah terbukti dan bebannya memang jadi orang punya ekspektasi terhadap Natalie yang diperankan oleh Laura Basuki ini. Tapi ya nggak apa-apa, konsekuensi lah dari membawa pemain sekali berlaura ke Cek Toko Sebelah pasti akan ada ekspektasi, tapi ya sesuai yang memang kita envision atau kita lihat di awal bahwa Laura memang orang paling tepat untuk membawa peran Natalie di Cek Toko Sebelah 2 ini gitu. Oke. Nah, kemarin sempat karena di film ini sisi komedinya itu bukan dibebankan oleh para komedian-komedian yang ada di dalam. Betul. Jadi seperti Laura Basuki atau Dion Wiyoko gitu ya, mereka punya porsi komedi. Itu gimana kok? Mungkin bisa diceritain, memang keluar dari zona nyaman untuk ini atau memang ini challenge? Iya, pengen menantang diri sendiri aja sih, karena kan kayak kebiasa udah punya pola bahwa pola komedi itu paling gampang atau paling nyaman, zona nyamannya gue itu motornya ya para stand up comedian yang ada di supporting karakter. Of course, karena kita bawa karakter-karakter dari Cek Toko Sebelah pertama yang pasti orang pengen lihat lagi, Ojak, Yadi, Nario gitu. Pasti mereka akan jadi pemain komedi di sini. Tapi gue pengen lebih merata gitu. Jadi nggak lantas dikotomi bahwa aktor utama ini membawakan drama, aktor supporting membawakan komedi. Seperti yang gue lakukan di awal-awal gitu. Tapi sekarang bisa lebih ngeblend. Di film ini akan banyak sekali adegan komedinya Erwin Natalie, banyak sekali adegan komedinya Yohan, Ayu juga. Jadi Afuk juga ada. Jadi lebih merata lah. Jadi nggak terjadi kayak ada sekat atau kayak terpisah banget gitu. Ini mereka lu suruh nonton stand up komedi dulu? Enggak lah. Nggak perlu lah, mereka udah tahu kira-kira komedinya seperti apa, jadi bisa. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir, tapi ini harus ditanyakan. Ini di film ini Ko Ernest sebagai director juga, aktor utama juga, betul ya? Nih lu di sini ada ini nggak kok? Body Acting double? Coach? Enggak, acting coach Nggak atau ada sih. nggak ada ya? Nggak ada acting coach. Nggak ada, tapi ada yang komentarin nggak, ini kayaknya actingnya Co-director kan? Iya kan, Mera sebagai co-director. Gue rasa nggak mungkin deh kalau gue bisa main sebanyak ini dengan dia tanpa ada co-director gitu. Jadi kemarin pas ngitung-ngitung siapa yang sini paling banyak, Erwin yang sini paling banyak. Yang nulis emang nih. nulis nih. Kenapa Erwin yang paling banyak adegannya kan? Tapi ya udah mau gimana lagi, udah jadi skripnya. Ya udah. Nulis siapa? Saya sendiri. Iya, tapi di waktu Erwin 70 scene kan aneh. Waktu syuting dikomentarin nggak sama kamera kayak aktingnya kurang deh gitu? Pasti ini bisa ditambah ininya nggak, kurangin ini, gesturnya harusnya gini, kayak gitu-gitu pasti ada. Pasti. Dan jadi pengen menantang diri sebagai aktor lagi? Oh tentu tidak, saya kan memang sudah pengen pensiun ini karena terpaksa aja. Terpaksa membawakan peran yang memang peran saya, jadi masa udah Natalie diganti, Erwinnya diganti juga gitu kan, udahlah satu aja lah. Oke, tepuk tangan dong buat Ko Ernest. Mungkin terakhir kok untuk boleh langsung promo aja untuk semua penonton kompas.com di situ kok di sebelah. Iya. Manggilnya apa? Sahabat kompas.com. Oke, sahabat kompas.com, saya Ernest Prakasa, penulis, sutradara dan juga pemeran utama di Cek Toko Sebelah 2. Jangan lupa film Cek Toko Sebelah 2 akan tayang di bulan Desember 2022. See you.